Selamat datang di podcast Problema Nona bersama saya Nona Mar, Nona Sansha. Berawal dari komik strip di Instagram dengan judul yang sama, podcast ini adalah perpanjangan dari topik yang dibahas oleh Problema Nona bersama dengan tamu-tamu spesial. Semoga podcast ini bisa memberikan wawasan baru atau yang berbeda sehubungan dengan keseharian Problema Nona. Halo, welcome to podcast Problema Nona bersama saya Nona Mar dan Nona Sansha. Senangnya bisa ada sesi dalam waktu yang berdekatan ya. Dan lebih senang lagi tentunya kita ada tamu hari ini yang sangat keren banget. Seorang artis, jurnalis, MC, seorang host, apalagi semuanya deh, pokoknya title-nya diborong, yang sudah malang melintang selama belasan tahun. Let's welcome Marissa Anita. Hai. Hello. Hai Marissa. Halo Nona Mar dan Nona Sansha. Nona. Beda ya kalau jurnalis ya. Iya, tapi tadi kayak berasa acara kayak sarasehan gitu nggak sih? Ya, gitu. Asik. Senior gue buat. Oh gitu, ya ampun. Iya lah, senior banget lah dia. Oh gitu. But okay, yeah, Iya dong, she's much older than me juga sih. Yeah, Zaman- we're not in that world, so we don't know who's senior, who's not. Iya kan kita waktu zaman dulu nontonin MTV. MTV, man, Kita gila. masih SMP SMA, dia udah nangkring lah di MTV tuh. Oh iya, bener ya, dia masih siapa? Daniel ya, Daniel. Oh itu lebih Iya. seniornya bahkan. Dia Iya, Sarah. sama siapa namanya? Gue tiba-tiba Nadia Hutagalung. Yoi, Nadia Hutagalung. Jamie Aditya. There you go. Oh my god, yes. Sama Mike Kasem. Shit, I'm so Oh old. my god. Oh my god. Jadi inget ini ya. Gue never mind. Jadi inget MTV Ampuh. Oh my god, retro. MTV love Yoi. dulu, Cie. Anyway. Marissa dong, ayo perkenalkan, walaupun sudah tidak perlu diperkenalkan lagi sebenarnya, tapi you can talk about a little bit or more about yourself. Right, I'll try to make this quick ya. Jangan dong. Iya, gue tuh paling suka aneh gitu kalau ngomongin diri gue sendiri, Mar, soalnya, Sansha. Iya. Ya udah, gue bikin singkat, padat dan jelas aja ya. Halo, saya Marissa Anita. Selama ini profesi saya ada dua, yaitu seorang jurnalis dan juga seorang aktor. Terus apalagi ya? Sekarang yang lagi saya kerjakan adalah menulis dan juga membuat video buat Great Mind Indonesia. Udah gitu juga siaran berita dalam bahasa Inggris di C2Day setiap Rabu sama Kamis. Udah gitu kalau misalnya lagi ada skrip yang menarik, terus kebetulan ditawarin untuk audisi dan ternyata lolos, jadi ya main film juga gitu. Kayaknya itu aja deh selama ini. Tadi pusing. Yang tadi siaran di mana? Yang Rabu Kamis itu? Siaran di C2Day, jadi bisa ditonton di c2day.com. Oke. Sibuk juga ya. Hari Tapi kalau misalnya besok ini- ya, Kamis. Iya, Rabu Kamis. Tapi minggu ini enggak, because it's my birthday week. Yay! You go girl, claim your day. I know, right? Yes. Claim the week ya ini ya. Claim the week actually. Yes. Tapi FYI, Marissa's week. FYI kita share the same birthday, me Iya loh. and Marissa. That's why Happy kita sama-sama birthday. Mar. Iya. Namanya Mar karena kita di bulan Maret. Oh wow, baik. Iya kan kayak apa nggak subtle sama sekali kan. Berarti apa nih, Aries ya? Aries Margalo, Gue Leo. Aries dan Aries bulan akhir lagi, Cies. Aries. Apa coba? Iya. Aduh. Sansha Leo ya? Yoi. Lah, kita. Cocok, best friend. Oh, lu Gue Leo, Leo best. kan? Oh my god, my mom-in-law is Leo. Oh ya, cocok nggak? Cocok sih, tapi kita sama-sama keras sebenarnya. Dua-duanya Leo dan Aries tuh sangat agak kadang-kadang tuh dua-duanya adu keras kepala gitu. Iya kan? bener juga ya. Pakai tanduk. Tapi somehow get along gitu loh, karena apa ya,
bisa menemukan celah-celahnya di mana oke, gue keras, lo keras, tapi ada komprominya gitu. Yoi. Gitu. Oh, gue juga baru tahu kalau adalah Leo selama ini. Serius lo? Gila. Iya. Ya kan gue agak gaptek zodiak, gapdok. Gue juga gak percaya banget sih Mar sebetulnya. Iya, tapi menarik. Biar seru aja, biar seru. Biar Serius, oh ya kita cocok. Tapi sebenarnya kalau misalnya bilang percaya banget juga enggak juga sih. Iya. Nggak So that was like percaya a banget. zodiac corner. There you go. Iya. Kadang-kadang tuh kayaknya kita perlu deh kayak zodiac session gitu, membahas Ada semua satu. kecocokan ya dan ketidakcocokan dan rising star and bla 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 yang gue nggak ngerti. Sama. Oke, kita coba masuk ke ini dulu deh. Sebelum memulai dengan Marisa, seperti biasa kita ada cerita submission dari para pembaca, pendengar, dan juga dari teman-teman ya. Gue akan mulai dulu deh kalau gitu dengan submission cerita pertama deh. Ini bukan exactly submission ya, sebenarnya ini postingan dari my dear friend. Her name is Laila Sofianti atau known as OP. Dia kemarin sempat ngepost di Facebook ya, dia panjang lebar banget tentang sebutan janda. And I think this is also very important ya, karena topik kita hari ini adalah tentang marriage gitu. Dan topik janda ini memang seringkali juga menjadi suatu polemik lah sebutannya itu. Tapi langsung aja coba gue bacain aja ceritanya dan kita akan bahas ya. So Laila Sofianti. Hari ini gue dengar lagi beberapa orang bercanda soal janda, orang-orang yang sekolah dan yang saya anggap nggak bodoh lah. Saya kenal banyak janda dalam hidup. Ibu kandung saya menjanda dan jadi tumpuan 4 orang anaknya. Nenek saya janda hingga akhir hayatnya dan dia bantu menyekolahkan cucu-cucunya. Iya, cucu-cucu, bukan cuma anak doang. Terus ada seorang ibu, dia single mom, pernah kerja di kantor saya setingkat vice president. Hebatlah, beliau juga sering membagi ilmu dalam percakapan casual hingga memberi motivasi. Ibu ini juga pandai berinvestasi sehingga mencapai financial freedom sebelum pensiun sekalipun. Ada janda yang salah satu sahabat saya dan membuat organisasi nirlaba menjadi rumah aman bagi para single mom. Iya, single mom alias janda yang kerap dianggap kelompok masyarakat kelas 3 atau bahkan mungkin kelas 4. Saking seringnya janda dianggap bahan olokan loh. Dia ini juga Certified International Community Manager. Ada janda yang bisa bikin perusahaan penerbangan dan usaha ekspor hasil laut hingga membuka lapangan pekerjaan. Ada banyak janda hebat. Pertanyaannya, kenapa kalau mengolok janda kesannya kayak janda murah, gampangan, atau nggak ngerti bahwa status mereka dijadikan bahan olokan? Atau dipikir semua perempuan berstatus janda itu congean dan punya masalah pendengarannya. Murah dan gampangan tuh nggak melihat gender. Saya tahu kok ada pelacur laki-laki beneran nggak pakai lebay. Tapi saya juga nggak berhak menghakimi dia atas pilihan hidupnya. Ada banyak yang saya nggak tahu tentang dia. When you don't know shit, you might as well STFU. Gimana perasaan saya ketika dengar janda jadi bahan olokan? Mau marah lah gitu. Pengen rasanya saya tanya, apakah mereka punya ibu, adik, atau kakak perempuan, ataupun sahabat yang menjanda, baik itu karena ditinggal mati oleh suaminya atau bercerai. Kalau mereka punya keluarga atau teman baik yang menjanda dan dijadikan bahan olokan, percaya deh, saya akan bela ibu dan teman baik mereka yang menjanda dan diolok itu. Ini dalam huruf besar ya. Meskipun pada satu masa mereka sendiri mengolok status janda. Dan kalau kamu masih anggap bercanda pakai topik janda itu sebagai sesuatu yang lucu, langsung aja unfriend saya. Saya nggak keberatan kehilangan pertemanan dengan orang berpikiran kerdil. Ya, sekian dari sekian dari postingan Facebooknya Opi atau alias Laila Sofianti. Jadi memang ini ya, janda ini memang menjadi suatu, emang sering banget ya jadi candaan gitu orang-orang, dan apalagi yang suka ngeliat orang-orang buka usaha dengan nama janda gitu loh. Ya nggak sih? Yang kalau misalnya lewat, gue kemarin berapa kali, gue sering lah ngeliat di jalanan tuh yang ya UKM gitu, misalnya ketan janda, ketan susu janda gitu. Sering banget gitu loh. Mereka pakai nama bisnis, tapi kenapa ya kayak janda itu menjadi sesuatu yang
bahkan jadi gimmick gitu loh jadinya kan. Dan belum lagi pemberitaan juga suka kayak yang janda cantik gitu kan, suka kayak gitu yang kayak pakai embel-embelnya itu loh yang Kayak suka, harus dikasih tahu gitu ya, ini janda loh gitu. Kenapa ya? That's just so Status weird. gitu, dijadiin status yang harus diumbar-umbar gitu loh. Dan there's also perception kalau janda itu kan berarti kan single mom. Jadi kalau single mom itu mereka kayak perlu bantuan gitu loh. Jadi kayak Harusnya. menikahi janda itu it's a good thing gitu, karena nanti maksudnya dalam konteks itu. Gue pribadi juga tidak pernah melihat perempuan yang tidak lagi memiliki suami, apakah itu cerai ataukah ditinggal mati gitu ya, itu sebagai sesuatu yang jelek. Ya, perempuan itu adalah manusia yang cuma berusaha survive doang gitu. Jadi ketika ada persepsi sebagai masyarakat kelas 3 lah atau kelas 4 lah, murah atau gampangan lah, itu adalah persepsi yang aneh sih, dan perlu ditelusuri kayaknya datangnya penilaian atau persepsi seperti itu dari mana gitu. Dan it's very unfair. Ya. Sangat tidak adil bagi perempuan yang tidak lagi punya suami atas berbagai hal itu dipersepsikan negatif. Pernah nggak ada yang mempersepsikan negatif seorang duda? Nah, baru gue Nggak pernah kan? Ini benar banget. Ini Dianggap seksi, dianggap duda keren. Duren ya kan? Duren. Ya kan, we should see it from that perspective, lo right? cari banget. Kenapa kalau perempuan jadi sesuatu yang negatif, kalau duda mah ya wah berarti kasihan ya, lebih kayak kasihan ya ini harus dikawinin cari-cari. Di ceritanya Laila ini juga ada nih tambahan ya, aku bacain aja ya. Kalian ada kenal duda yang cerai sama istrinya karena suka main perempuan nggak? Saya sih pernah, atau mungkin pernah dengar duda yang cerai karena nggak punya penghasilan dan kerjanya seharian cuma tidur plus ngerokok, ngopi pakai uang hasil istrinya kerja. Saya sih pernah. Banyak Terus banget tipe kedua yang saya sebut di atas, malahan banyak banget kok. Tapi kenapa duda tipe kayak gitu nggak pernah jadi bahan olokan? Ada yang bisa jawab? Nah, terjawab sama kita. Tapi nggak tahu sih kenapa, tetap nggak tahu kenapa. Tapi terbahas sama kita. Iya, terbahas. Ya mungkin karena kita selama ini melihat dari kacamata patriarki, bukan? Benar. Betul. Ya kan, selalu perempuan yang salah. Selalu aja gitu. Iya, Karena selalu. kacamatanya aja udah patriarki. Kalau misalnya kita pakai kacamata kesetaraan gitu. Nah, itu kan berarti ngelihatnya perspektifnya lebih tidak se-judgmental itu terhadap perempuan, right? So I think we have to change it. Karena selama ini asli, gue nggak pernah ngelihat, oh dia janda, udah gitu kayak mulai punya mindset yang mencibir gitu ya. Janda, terus kenapa? Selalu pertanyaan gue adalah, terus kenapa? She's a woman, dia perempuan. Tidak lagi punya suami karena alasan apapun. Terus apa sih urusannya kita gitu, mencibir dia, right? Doesn't make sense tuh. Jadi kita harus melihat seseorang itu selalu dari sisi humanity gitu. Betul, harus berempati ya, selalu harus berempati. Of course. Yeah. When a woman is single, and especially kayak a single mom, kan dianggapnya mereka lebih banyak kayak ada sesuatu kebutuhan untuk yaitu survivalnya gitu kan. Jadi mungkin mereka ada di persifnya ini pasti mau nih goda-godain laki gue gitu. Nah, tapi I think this is also lebih di janda-janda genit gitu ya. Iya, dan itu kan itu juga nggak tertolong dengan portrayal di film gitu loh, kayak sinetron gitu kan. That's so true. Like it's always been a very bad representation of widows. Ya tapi gini deh, ngomongin pelakor aja. Kenapa harus perempuan yang disalahin? Pelakor tuh butuh 2 orang loh. It takes two to tango. Dan kenapa kalau pelakor ya yang cewek dikasih tahu namanya. Kalau yang cowoknya nggak dikasih tahu namanya. Di berita, bener nggak? Coba deh.
Nah itu harus ini dong, harus adil dong. Iya. Kenapa harus perempuannya terus yang disalahkan dalam Bener kan, it takes two to tango. Exactly kan, ya cowoknya juga begitu, ya kan? Ya gimana dong? Bener. Nggak bisa kita tuh ngelihat selalu cuma dari satu sisi. Kita harus lihat dari multi sisi. Nggak cuma dua sisi, bahkan multi sisi. Pokoknya kalau misalnya mau ngebahas soal sebutan janda ini sih bisa panjang banget deh. Belum lagi sempet yang kontroversi itu sebutan janda, ada yang suggest diganti janda dan duda katanya. Tapi ini untuk dua-duanya ya, janda dan duda. Ada kontroversinya adalah diganti sebutannya dengan pre-love partner. Hah, itu bukan barang kali. Iya kan, aneh kan? Kayak That's just so weird. Why people? What's going on here? Oh my God. Why can't we just be human to each other? Jesus Christ. Anyway, pre-love seakan pas dong. Kayak barang jualan vintage kan. Oh my God, that's just horrible. That's so unhumanizing. But it happens. So yes. Oh wow. Tapi kayaknya kita harus move on ke next story. Yang stigma janda ini memang sangat-sangat problematik ya. Tapi kita juga ada banyak komunitas-komunitas yang mendukung single moms, seperti contohnya komunitas Single Moms Indonesia di Facebook. And it's a very great great community to visit. Mungkin juga yang buat mengedukasi gitu. Kenapa gitu, untuk find out more gitu. Kenapa stigma janda ini sangat problematik juga, dan seperti apa pengalaman orang-orang. Bisa juga ke Single Moms Indonesia. Kita bisa ke submission number 2 kalau gitu ya, Sancha? Oke. Greetings Nona-Nona, gue mau curhat sedikit nih ya. Berapa tahun lalu gue masih umur 29 tahun, still living with my mom's house. Sebagai gue tuh perempuan yang siklus menstruasinya cukup teratur gitu. Jadi kalau gue telat dikit, I will know like there's something wrong gitu. So, gue sadar hari itu gue telat 3 hari. Dan entah kenapa rasanya kali ini nggak kayak PMS biasanya. Jadi gue panik, I rushed to the pharmacy to get a test pack. And like any other girls, my experience is probably not too different. I sat on the toilet with a mixed feeling of despair and a slight excitement. And then 10 minutes later, with a pounding heart, I look at the test pack with 2 strikes. Gue hamil. Saat itu gue memang udah punya pacar, dan yang maksud gue pacarnya udah menuju serius lah ya. Tapi menuju belum benar-benar serius. Nah, jadi gue yang mau memberanikan diri ngomong ke nyokap. And nyokap, being a very modern woman for her generation, asked me whether I want to keep the baby or not. It's totally my choice. My body, my choice. Terus I don't know what to think at that moment karena it was pretty shocking. But then we went to the OB-GYN to check if it's all healthy and in its place, which they are. And at the time I was 29. I have a good job and I've achieved most of the things that I wanted to achieve. So I decided, I think I will keep this baby gitu. And dan tentunya I know what comes next gitu ya, gue harus nikah nih kayaknya. Nah, gue bilang ke bokap, boleh nggak gue nikahnya setelah lahiran? Karena gue merasa gue butuh waktu lebih banyak untuk mengenal pacar gue ini gitu. Dengan adanya bayi dan segalanya akan terlalu maksa, dan I believe we'll miss a bunch of steps in the relationship process obviously. Tapi ya mau gimana lagi, namanya juga ortu. Nah, jangan gitu, nggak baik untuk anaknya. Surat-suratnya ntar gini, ntar dibilang anak haram, bla 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 gitu. Social acceptance. Itulah ya yang kita kenal selama ini. Dan bahkan saat itu gue jujur, gue nggak yakin pacar gue akan ngawinin gue apa enggak gitu. Because I don't know, I mean there's have to be like a doubt gitu. Kalau nggak ntar gue either I go kecewa banget atau enggak kan. Anyway, as a defense mechanism, I guarded my heart, takut kecewa. Jadi gue menghadapi ini dengan pemikiran I can only rely this on myself gitu. So, but then akhirnya my boyfriend did showed up and married me sampai sekarang. Tapi dan bener banget dugaan gue udah nikah 7 tahun ini, we're still struggling gitu.
Like we have some really happy times, and we have some really crazy time. Karena kita struggle karena ada cara komunikasi yang salah, or things that were very hard when you have a baby gitu. Things change very drastically gitu. And because we're both artists and we both feel everything, right? Dan gue yakin itu juga karena dari awal itu udah segalanya terburu-buru gitu. Untungnya kita berdua sadar banget pentingnya couples therapy. We still check in with our marriage counselor gitu when there's like a stint in our marriage gitu. So far we're doing very very well. But then gue juga ngeliat teman-teman gue yang pengalamannya hampir sama, nggak jarang yang ujung-ujungnya cerai karena the idea of couples therapy itu is like what gitu, malu-maluin atau enggak, mereka mikirnya that's only for crazy people gitu. But it's so crucial, as a human being to have therapy regularly. Gitu guys. Kalau couples therapy masih suka menjadi stigma gitu ya? Kalau gue lihat dari kayak teman-teman gue gitu ya, semuanya, lo serius lo masih couples therapy, bener lo gitu. Kalau nggak lakinya yang nggak mau, apaan sih couples therapy, I'm not crazy gitu, like they think it's just they don't need the help, or they don't want to admit that they needed help. How did you guys come up to the ini kayak decision untuk berdua bisa ke couples therapy? We went. Karena kan pastinya ada salah satu yang agak reluctant gitu loh pastinya kan. Surprisingly, kita berdua lumayan open minded to that. Cuma emang untuk benar-benar ya udah that's it man, we really need the help gitu. It took maybe 2 to 3 years of just really really crazy roller coaster gitu. Akhirnya apa ya yang membuat kita ini ya? We do a lot of ini juga sih. We do our own research juga kayak talk to people and open to suggestions and things. Akhirnya nemu yang cocok juga, nemu terapis yang cocok juga lumayan lama gitu. Jadi kalian juga nggak cukup terbuka lah ya, yes. Tidak nggak yang harus ditutup-tutupi kita tuh rumah tangganya, karena pasti kan semua rumah tangga ada masalah yang nggak mungkin smooth sailing. Kalian juga tidak menutupi hal itu gitu loh. Kayak mungkin diceritain gitu. Iya, nanti malu, aib lah, apalah gitu-gitu. Cuma kita sadar bahwa we have a daughter, a beautiful 7-year-old. She's a 7-year-old girl now, and we know that let's just make this work because it's for her sake gitu. It's her life. I don't want her to live in such a kind of in a ya rumah yang penuh berantem gitu, kayak nggak enak, kasihan banget, Jadi we thought this is for her, and of course in the end we still love each other gitu. Jadi harus let's work on this. We have to fight for this gitu. And it works out obviously, right? Oh. Yeah, it works out. And waktu itu juga kayak terpatok kayak conventional marriage tuh kayak apa sih gitu, kayak harus gini, harus ada kekakuan dalam situ, padahal sebenarnya everyone is different, like every relationship is different. Then we will see how things, which one to let go and which one to accept gitu. Di terapi gitu ada kecanggungan nggak gitu untuk kalian berdua, kayak pastinya kan disuruh cerita, disuruh being open gitu kan, tapi kan sometimes kalau banget pasangan gitu kan agak susah kali ya. Iya banget, itu kayak di depan stranger gitu. Butuh waktu. Iya. But then the confidentiality helps a lot, I think. And you have to enter the world of counseling with an open mind and an open heart, and to like, okay, we need help, just help. Gitu. You have to be in a point of life where I have to surrender gitu.
harus siap gitu ya dua-duanya ya. Yo. Which is like, this is for me. This is talking about this to you guys is also very very. It has a sense of relief too. Oh, we're like a therapist. Yes, yes. The No, I'm not ashamed. I'm not ashamed of it. I'm all cool. You know? Oh. And I hope it relates to some other nona out there yang who's going through the same thing. Ya, betul. Jangan ragu-ragu, maksudnya jangan merasa jangan merasa malu atau nggak enak kalau misalnya memang di pernikahannya terbentur masalah, memang harus ke terapis atau memang harus ya perlu yang profesional help ya dicari gitu kan, jangan ditahan-tahan karena hanya mikirnya oh nanti apa kata orang, nanti apa ini, nanti malu nggak ya gitu kita cerita-cerita ini gitu, karena ya this is for your ini kan, for your family gitu loh. Yeah, it's also like a personal development juga, it's a growth, like a individual growth gitu. Oh ya, jadi itu lo merasa juga sangat membantu ya? Ya, membantu lo kayak personal growth as in individual gitu kan? Yes, it's like this is what it means to be a grown up gitu, kayak gini gitu. Adulting. I know, adulting. Like, to be honest, waktu itu kan gue, oh my god, I have a baby, what am I gonna do? I'm still a child having a child. That's how it feels. Oh. It's the reality of adulting. Yes. Oke, mungkin kita bisa move on ke submission ketiga nih, cerita yang ketiga, dan juga cerita terakhir ya. Cerita ketiga gue aja deh yang bacain. Setelah saja kayak udah lumayan berat tadi cerita baca cerita pribadi. Submission nomor 3 adalah dari anonim yang berumur mid-20. This is her story. Hai Nona, mau cerita sedikit. As I've entered my mid-20s, tentu teman-teman gue udah ada beberapa yang nikah atau OTW nikah. Dalam pertemanan gue, yang nikah atau pacaran presentasinya lebih besar daripada yang single. Nah, gue punya satu temen cowok yang sebenarnya gue yakin dia sayang ya sama gue dan niatnya baik, tapi annoying aja. I've been getting a lot of questions from him. Cowok lu siapa sekarang? Teman-teman cewek gue dan keluarga gue pun nggak pernah ada yang komen karena mereka tahu kalau gue memang lagi fokus mau grad school. Namun si teman cowok ini setiap kali gue ketemu dia, hal pertama yang dia ngomong ke gue adalah, "Hai, udah nemu cowok belum?" Menurut gue at first it's funny, tapi lama-lama it gets old. After I spoke to him about it, he said, "Yeah, I know you're gonna be fine. I'm not worried about your career. I'm just worried you won't find a guy. What if I don't want to get married? What if I'm busy focusing on my career and still trying to figure out who I am? I feel like there's something wrong with wanting to be the best version of yourself while you're single." True banget. In a way, gue males aja sih the fact that I'm not the only single person in the group, tapi selalu gue yang di quote-unquote ditargetin. It's like if you're a woman who's focusing on your career and isn't showing interest in marriage or men, something seriously wrong with you. If you're not in a relationship or unmarried, you are incomplete. I am sick of being viewed as incomplete, you know. I want to find my partner in my own time. Plus gue sedih kalau lihat temen gue ada yang settle karena dia takut nggak bisa nemu cowok lagi. It's just all bullshit to me. Now the thought of going out and dating just seems more of a pressure and hassle than it already was. Oh. Tau gak, gue curiga ya tuh cowoknya kayaknya naksir sama dia deh, makanya nanyain. Ya gak sih Kak? Curiga gue asli. Nanyain gue apa sih lu naksir sama gue? Iya benar. Itu kayak sebenarnya dia diem-diem tuh cuman kayak ngecek aja, dia masih single nih. Iya, makanya. Is it like a taunting thing or what gitu? What's the point of this thing gitu? Ya, yang curiga gue kayaknya dia naksir cuma nggak berani ngomong. Iya, kan anak SD. Bener sih. Tapi itu dia urusan apa ya kan? Urusan apa dia nanyain lu sebetulnya, right? Kalau misalnya dia nggak punya motivasi pribadi. Itu sih yang logikanya gue sih begitu, tapi nggak tahu ya. Maksudnya jarang ya cowok tuh rempong, tau gak sih lo? Nanyain mulu tuh jarang loh. Kecuali dia punya motivasi, ya nggak sih? But I don't know, I may be wrong.
Bisa deh, nyata dia diam-diam naksir ya, kayak di yang Reply 88 kayak Junghwan gitu, tapi nggak bisa mengungkapkan isi hatinya gitu, terus lama-lama akhirnya udah, jadi menguap nanti jodohnya. Tapi Men out there, you guys need to be more open. More tapi kalau benar ya, abis menurut gue ini cowok rempong banget gitu, nanyain tiap kali. And that is so not a guy thing unless they have motivation, you know? Yes, benar sih. Dari ini sih. And it's totally unfair gitu to it's none of your business, right? Voila, that's why. Exactly. Berarti, tapi pertanyaannya apakah cowok ini yang nanya dia single atau enggak? Nah pun kalau nggak single dia nanya-nanya, berarti kepo juga ya. Dia nggak bisa keluar dari relationship di mana dia mungkin tidak bahagia. Makanya dia ngecekin mulu tuh cewek yang dia naksir. Ya untuk segala macam. Bener. Gue kan spekulatif nih ya di sini. Tapi menurut gue aneh aja cowok nanya-nanya teman ceweknya dia udah punya cowok atau belum. Iya sih, benar juga. Dan kayaknya lumayan spesifik lagi pertanyaan, selalu itu aja gitu. Yeah, that's weird. That's just weird. What's the motivation? Just block him already. Change your phone number. Ibu psycho gitu. Iya, kasihan sih sebenarnya. Maksudnya orang mah mau lagi single dan enjoying life, terus kayak kali hari gini ketemu gitu, harus agak terganggu gitu kan dengan pertanyaan itu. I'm sure mungkin cowoknya juga nggak mikir banyak, cuma pengen nanya doang, tapi kayak yang lu tahu nggak sih itu lu ganggu tahu gitu. Tapi itu ya yang gue suka bingung gitu. Orang-orang tuh ya ada sejumlah orang yang suka nanya, tapi sebenarnya pertanyaannya tuh nggak penting. Tapi just for the sake of making conversation. Tapi pilihan kalimatnya tuh menyebalkan sebetulnya. Iya. What's up with that ya? Kayaknya udah waktunya deh kalau kita nanya tuh nanyanya sincere gitu. Gak usah formalitas gitu. Karena biasanya kalau nanya-nanya kabar yang formalitas gini, keluarnya tuh nyebelin. Benar. Sesimpel nanya, apa kabar? Gitu aja udah cukup sebetulnya. Mereka mencoba untuk kayak spesifik gitu ya, tapi spesifiknya malah agak salah gitu. Iyalah kayak tiap kali baru ketemu it's like gendutan ya, kurusan ya. Nah, itu kan masyarakat kita banget. Itu sebetulnya sesuatu yang oke, mungkin dia mau basa-basi gitu. Tapi keluarnya tuh kayak penting nggak sih sebetulnya ngomong kayak gitu? Kenapa nggak lo nanya kabar gue gitu? Dan nanya kabar itu bener-bener nanya, hey apa kabar? How is life? Yes. How is life? How's life treating udah gitu you? Doang. What are you up to? Nah, gitu aja. Iya, things like that yang nggak apa ya, yang produktif gitu loh. Yang nggak feel personally attacked. Yes. I don't feel personally attacked by your question. Like we're opening new wounds, you know. Like you gotta be way more sensitive than that gitu. Kayak pertanyaan juga triggering misalnya, me, triggering my trauma. Kalau if you're married kan pasti yang kayak gimana udah punya anak belum? No, we're just roommates. We're just roommates forever. Bilangnya gitu. Kayak punya anak kayak tapi siapa tahu ya kita kan punya rencana sendiri ya, mau punya anak kayak mau nanti kayak mau nggak punya anak juga kan, itu kan masih nanti. Tapi kan by that question is so personal, tapi kayak diutarakannya dengan santai gitu, kayak wow gue gimana jawabnya ya gitu. Ya itu kan mengulangi pertanyaan yang biasa diulang-ulang di masyarakat tanpa berpikir terlalu banyak. Yang mereka pikir itu accepted gitu. Iya, kayaknya kita harus mengubah paradigma itu bahwa kalau mau menanyakan sesuatu, tanyalah sesuatu yang substantif, yang bikin orang itu merasa nyaman. Setuju. Ya enggak sih, Bo? Jangan sampai gue nih, gue masih aja nih. Kalau anak lo satu aja gitu.
Iya, selalu. Ya kalau misalnya kemampuan finansial gue cuma bisa anak satu karena sekolah mahal, susu mahal, sebagainya gimana? Kalau misalnya Sekolah gue mahal berpikir banget, bahwa gila. gue mau anak gue pergi ke sekolah berkualitas yang membutuhkan gue untuk menabung untuk dia, gimana? Ya kan? Orang tuh kadang-kadang tidak berpikir sejauh itu gitu loh. Itu yang kayaknya kita harus ubah. Tapi nanti lo tuanya lo akan ngerasain enaknya pas tua lo, anak lo banyak gitu. Deh lah. Apa sih? Kesel banget. Oh, wow. Kan dia butuh teman lo. Dia butuh teman lo. Emang teman harus selalu ada. I fight like cats and dogs with my brother when I was little. I don't wanna put my mother through that gitu. Iya, benar. Gue juga kan kita nggak punya anak kan, jadi juga pasti yang kayak kadang-kadang pasti ditanyain kayak kenapa nih, kenapa nggak punya anak, nanti kalau tua siapa yang jaga? I'm like, I don't know gitu loh. I mean, ya punya anak nggak berarti mereka akan, ya gue nggak mau membebankan itu kepada anak gue ya. Kalau misalnya gue punya anak ya, gue juga nggak mau anak gue punya beban harus banget menjaga orang tua gitu loh. Siapa tahu dia juga sedang merintis sesuatu dan dia mau ya nggak tahu, gue juga merasa agak, kalau nggak tahu ya, mungkin ini agak banyak yang tidak akan setuju, tapi gue takut bilangnya. Tapi nggak apa-apa, itu perspektif yang berbeda kan. Exactly. It's a safe space. Kalau misalnya lo punya perspektif kayak gitu, menurut gue sih nggak ada yang salah kan. Setiap orang kan ya punya pilihan sendiri dalam menjalankan hidupnya gitu. Bener. Gue juga paham sih ketika jadi punya anak itu untuk kita punya anak biar nanti suatu hari ada yang merawat kita gitu. Nah, problemanya adalah ketika anak itu sudah besar, kan dia juga punya kehidupan sendiri ya. Dan belum tentu juga. Dan gini deh, tergantung ya, kayak gue punya pengalaman di mana orang tua gue gitu, misalnya bapak gue gitu ya. Bapak gue itu tidak pernah dulu waktu gue kecil menghabiskan waktu dengan gue. Sehingga, maksudnya pun kalau menghabiskan waktu itu bukan sesuatu yang enjoyable gitu loh. Karena dia adalah seorang figur yang sulit untuk merasa nyaman sama dia, gitu, otoritatif dan sebagainya lah. Sehingga gue merasa bahwa ketika seorang tua tidak pernah menanamkan gitu ya fondasi, menumbuhkan hubungan yang baik bersama dengan anaknya sejak kecil, kemudian punya ekspektasi bahwa lu harus ngerawat gue waktu gue udah tua, tapi sedangkan dia tidak pernah mengajari anak itu untuk caring gitu, because she was never cared. Yes. Terus kemudian apakah orang tua menyalahkan anaknya? Padahal anaknya saja tidak pernah diajar, tidak pernah melihat orang tuanya caring. Ada secara emosi di situ. Yes. So kalau misalnya misalnya ada kasus di luar, anaknya tiba-tiba sudah besar dan tidak melakukan apa yang sudah diekspektasikan oleh orang tuanya, yaitu lu harus ngerawat gue ngelahirin lu, gue ngebuat lu untuk ngerawat gue. Sedangkan anak tidak mau. Dibilang anak durhaka. It's like, hang on a minute, it takes two to tango. Again. Again, even with parents and children, of course, gitu. Itu sorry, mungkin banyak orang akan tidak setuju dengan gue gitu. But again, relationship between parents and children itu adalah hubungan yang harus dibangun oleh keduanya. Gak bisa yang satu tidak membangun dari kecil, kemudian ketika tua mengekspektasikan bahwa lo harus merawat gue. Lo gak pernah ngajarin gue caring, man. Waktu gue kecil, you didn't care for me. To understand what Karena caring gue gak is, ngerti. gitu. Iya, gue gak ngerti cara caring. Cause lo gak pernah spend time, spend time where we both felt comfortable. So again, kalau misalnya di luar sana ada anak yang beruntung gitu ya, wah punya hubungan yang fabulous dengan orang tuanya, sangat dekat, dan gue punya teman yang seperti itu, dan gue admire. Bahkan teman gue yang deket sekali sama anaknya, sangat open, sangat present di kehidupan anaknya. Dia tidak pernah mengatakan pada gue bahwa gue mengharapkan anak gue akan ngerawat gue waktu gue tua. You see the difference?
Dia Yes. tahu bahwa gue akan membiarkan anak gue tumbuh. Gue akan ada di sini ketika dia butuh guidance gue. Dan ketika dia besar, dia harus kuliah, dia harus menikah. Dia biarkan dia untuk membangun hidupnya sendiri. Tapi gue tetap akan ada di sini. I'm here for you, my kids. Tapi gue tidak akan ada ekspektasi untuk lu harus ngerawat gue, lu harus tinggal di satu rumah yang sama gue. That's like, Oh, that's the worst. right? Yes. Right? Gitu loh. Jadi kita tuh melihatnya living in manusia your, gitu. ya. Kan harusnya lo, you go out of your parents' house, right? To be your own parent. You're a parent now, gitu. Iya. Kan lo nggak bisa jadi orang tua ketika lo hidup di rumah orang tua lo. Yes. You know? Yes. You become a kid who has a kid, gitu. And that's very unhealthy. I mean, I'm talking with my own experience, obviously, but it's like nggak bisa lah. Lo jadi harus jadi manusia diri sendiri gitu, Yes. dan menjadi parents yang lo mau, who you are, and take care of, raise your children Yes. as you, not as your parents raised you. You know, There you go. Yeah. because it doesn't work. Yeah, that was actually, yeah. That's very very eye opening juga ya. Kayak karena kan kita tinggal di Asia ya. Asia kan pasti ekspektasinya rata-rata begitu gitu loh. Dengan apa namanya dengan istilah filial piety itu ya. Jadi di mana pokoknya anak tuh harus merawat orang tuanya di kala usia senja gitu kan ceritanya. Itu kan sesuatu yang otomatis, Mar. Kalau misalnya memang orang tua itu sudah menjadi orang tua yang present dalam kehidupan anaknya dari kecil sampai dia keluar rumah karena dia dewasa. Secara otomatis anak itu akan mau selalu kembali ke orang tuanya. Nggak perlu dipaksa. Bener. Right? Betul. Yes. That's the thing gitu loh. Iya. Itu juga memang, itu apa ya, itu jatuhnya kayak bukan insting ya, tapi emang tertanam aja gitu kan. Ya naturally, karena you It's grew up the with circle that. of life, Mars. You grew up with that, ya kan? Yes. Kita melihat ada contohnya, oh caring itu seperti ini, compassion itu seperti ini. Yeah, and your children will copy that. Pasti. Obviously, that's how they learn. Pasti, anak-anak itu kadang-kadang kan kita suka dengar ya psikolog ngomong, anak-anak itu memang di usia waktu kecil dia akan meniru apapun yang orang tuanya lakukan, apapun yang mereka lihat itu benar. Jadi ketika orang tuanya melakukan A, maka anak-anaknya akan secara natural melakukan A. So if parents are caring for them, and then they will care for the parents automatically, nggak perlu dipaksa. Tapi juga kalau misalnya ya ada yang grow up dalam environment yang mungkin tidak begitu caring, tapi tidak menjamin juga kan anaknya tidak akan caring kepada orang tuanya. Bener Ya banget. karena memang kadang-kadang ada pressure kan dari society, dari kultur dan sebagainya gitu. Tapi apakah itu menjadi sesuatu yang alami, dia lakukan sendiri? Apakah itu menjadi sesuatu yang sebetulnya dia enjoy gitu? Nah, kalau gue boleh quote dari temen gue, dia bilang lo tuh bantuin orang. Ini again kita ngomongin kultur kita yang harus ikhlas kan ya sebenarnya. Lo berharap anak lo bantuin lo pas udah tua gitu. Itu emang it's like a business, right? It's not love, you know. Kalau lo perlu balasan gitu. You better do the same to me because I did this to you. I care for you this way. You better do the same to me gitu. What kind of love? That's like a business gitu. Lo mengharapkan imbalan gitu. And all this time we learn about unconditional love, right? So it's all like very yang kayak tadi lo bilang kemarin, you know. Harusnya otomatis. I don't know ya, makanya having a kid gitu, makanya kadang-kadang kayak ini apa ya, maksudnya alasan untuk mempunyai seorang anak pasti kan mempunyai anak ya dalam pernikahan tuh pasti kan beda-beda gitu kan. But I just don't think kalau alasan karena supaya ada yang nemenin pas udah tua, ada yang nemenin atau jagain pas di hari tua itu alasan yang kuat gitu loh. Tapi kalau misalnya alasan yang lain-lainnya ya I think it's more it makes more sense mungkin ya. Nggak tahu sih gue
Ya, tapi ya itu gitu loh. Kalau misalnya ditanyain kenapa nggak mau punya anak atau apa, cuman kayak ya nggak tahu sih, ya masih belum nyampe kali ya di situ pemikirannya, kayak masih ya masih mau seneng-seneng sendiri gitu, kayak nggak enak gitu tapi jawabnya. Kayak misalnya gue kan bilangnya oke, tapi kan gue mau tabungan gue buat gue semua gitu, kayak I don't know, ya kan kalau begitu lu punya anak lu udah mesti mulai nabung dari sekarang. Kalau nanti TK-nya aja udah 25 juta gimana dong? Itu pun cuma ngebuk kursi doang ya katanya ya. Kalau mau buat formulir pendaftarannya aja udah DP 5 juta dulu nih. Serius. Tuh kan punya anak satu, yang penting kita kasih edukasi yang benar, yang berkualitas, itu oke lah punya anak satu. Seru juga ya, berat dan seru. Ini jadi berat nih. Marisa belum, mungkin bisa berbagi cerita about your marriage, share your experience, especially during pandemic gitu. Apakah ada perubahan gitu, ada adjustments? During this pandemic, kan di luar sana orang bilang ada couples yang merasa pandemi itu membuat relationship itu dalam kondisi either you make it or you break it, right? Yes. Ada yang malah jadi nggak cocok, so true. Ya kan, gara-gara It's like a satu judgment rumah. day. Kayak ngetes gitu. COVID tuh banyak banget ngetes relationship. Ada yang bilang, aduh gue jadi putus nih Mar sama cowok gue. Ada yang meskipun LDR tapi tetap kuat karena ternyata mereka merasa bahwa iya, I wanna be with you, you're the one. Ada yang cepet nikah gitu kan, tiba-tiba cepet aja deh, kesempatan nih juga nikahnya dari kecil aja, duitnya bisa kita tabung. Ember itu banyak banget sumpah. Ya kan, which I think is great. I mean it's like ngapain lu habisin duit pesta-pesta gede-gede, yang lu butuhin adalah uang ketika lu udah hidup sama pasangan lu, udah punya anak dan sebagainya, udah tabung lah tuh. So it's fantastic. For me personally, I have actually enjoyed so much gitu ya, being in confinement. Karena dulu kan gue juga emang kesibukan di luar karena ya either itu kerjaan atau catching up with friends, catching up with colleagues gitu, see what they're doing. So mostly I was outdoors. Tapi ketika di rumah, I enjoy the simplicity of things around me. Including the presence of my husband gitu. Dan dia emang dari dulu bikin gue ketawa sih, suka bikin gue ketawa, dan sekarang lebih lagi karena we have to spend time together. We work from home, we belong to the same office, bener-bener kita tuh office kita sebelahan mejanya gitu. Mesra ya. Well, I don't know if you call it mesra or not, tapi so far we haven't driven each other crazy sih, seperti yang beberapa couples di sana yang mungkin malah merasa that their partner is driving them crazy. Tapi I'm sure I'm not alone though. Banyak juga di luar sana yang merasa, wah gue jadi lebih deket nih sama pasangan gue gitu, sama anak-anak gue. And I really enjoy it gitu. So yeah, I mean it's like my husband is so easy to be with juga, because he is the type of human that allows me to grow. Nggak pernah tuh yang namanya ngebatasin ini itu lalali, you know, it's like, or making me feel small when I make a certain decision in my life gitu. Kadang-kadang kan ada ya pasangan, apakah itu cewek atau cowok, yang limiting, yang ya dia mungkin ngomongnya nggak kasar atau apa, tapi tone-nya itu membatasi gitu loh, dan membuat kita merasa bersalah. And I grew up with that. I mean, not me personally, but I saw it in my family, where satu orang itu dibatasi gitu ya, ruang geraknya, apakah itu ruang dia berkreasi atau berkarya atau ruang pertemanan dia. So mungkin karena itu juga gue jadi lebih sensitif untuk memilih pasangan hidup di mana ya dia tidak melakukan hal-hal yang gue tidak suka ketika gue kecil, gue lihat gitu. Betul. Jadi during pandemi ini kayak yang relationship yang toxic gitu kelihatan banget ya, jadi makin kerasa ya.
Sepertinya kelihatan ya, karena ada beberapa data di luar sana yang menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan gitu, domestic violence itu meningkat gitu. Ya kalau misalnya seseorang tinggal di rumah dengan seseorang yang menghajar dia gitu kan, itu kan jadi semakin parah. So, tapi itu juga jadi sebuah indikator bahwa ya mungkin ini menjadi tanda kita harus melakukan sesuatu. Intinya kalau misalnya ada di luar sana yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga dan itu terus-terusan, jangan sampai nunggu dijemput. Maksudnya jangan sampai nunggu sudah lewat dulu. So you have to do something to stop it. Gitu. Ya. Tetangga gue juga tuh kan kemarin-kemarin ini kedengeran lah gitu saat begitu lockdown lagi PSBB, mereka tuh berantemnya makin sering gitu dan teriak-teriakannya makin kedengeran, terus anaknya juga kayak makin, anaknya kayaknya sih berkebutuhan khusus gitu, jadi kayak makin kedengeran gitu. So that's ya, you can imagine lah ya. Kita aja yang dengernya aja sebagai tetangganya aja udah yang, aduh gila ini gimana keseharian di dalam rumah itu gitu loh, karena anaknya begitu, terus kayaknya dia berantem sama suaminya, terus aduh gimana gitu, dan ini udah kayak kebayang kalau misalnya sampai berapa bulan sampai setahun into the whole thing gitu, itu bisa ya stres banget lah jadinya. Dan sekarang mereka akhirnya pindah nggak tahu kemana. Oh ya? Tetangga gue juga gitu loh, Mar. Anaknya itu, ibunya hampir tiap hari dia neriakin anaknya. Dari dia kecil sampai sekarang udah agak remaja, gue tahu perubahan pertumbuhan anak ini bagaimana karena suaranya dia udah pecah jadi anak remaja. Tiap hari ada aja yang diteriakin sama mamanya. Sampai suatu hari, saking parahnya, gue